Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Royad dari Teknik Informatika D3 PSDK Sumeneb. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dari bab 2, bab 3, dan abstrak. Pertama-tama saya akan membahas bab 2 tinjauan pustaka. Ruang lingkup teknologi pertanian. Teknologi pertanian mencangkup penerapan prinsip-prinsip matematika dan ilmu alam dalam kegiatan pertanian untuk mencapai kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan, meliputi pengolahan tanah, budidaya, pemeliharaan, pemungutan hasil, peningkatan mutu hasil panen, penanganan pasca panen, dan pemasaran hasil. 1. Pengelolaan lahan. Persiapan lahan bergantung pada faktor fisik tanah seperti tekstur tanah. Tanah bertekstur berat membutuhkan pengolahan intensif, sedangkan tanah yang bertekstur ringan dapat disiapkan dengan teknik olah tanah konservasi, seperti olah tanah minimum atau OTM atau tanaman tumpang sari. 2. Benih. Teknologi benih mencakup pengembangan varietas, evaluasi, produksi, pengeringan, pengolahan, pengujian kualitas, penyimpanan, sertifikasi, perlindungan, dan distribusi benih untuk memenuhi kebutuhan petani. Budidaya tanaman. A. Sistem penanaman. Ada dua, yaitu tumpang sari, kemudian tumpang gilir. Tumpang sari menanam dua atau lebih tanaman secara bersamaan pada tanah yang sama. Kemudian tumpang gilir merupakan penggunaan dua atau lebih jenis tanaman pada sebidang tanah dengan pengaturan waktu. B. Jarak tanam. Disesuaikan dengan jenis tanaman untuk memastikan ruang tumbuh dan paparan sinar matahari yang cukup. C. Pemupukan tanaman. Pemupukan adalah material yang ditambahkan ke tanah atau tanaman untuk mencakup kebutuhan hara yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal. Cara pemupukan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penaburan, tarikan, pengocoran, pengeboran, dan penempatan saat olah tanah. 4. Pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit tanaman melibatkan pemahaman tentang perilaku serangga sebagai hama dan cara mengatasi kerusakan yang ditimbulkan pada tanaman. 5. Pemanen dan pasca panen. Proses pemanen dan penanganan pasca panen penting untuk memastikan kualitas dan kesegaran hasil panen. Ini meliputi trimming, sortasi, pencucian, pemeraman, pengemasan, pengangkutan, penyimpanan, dan pemasaran hasil. Pemasaran 6. Sistem pemasaran sayuran melibatkan interaksi antara konsumen, petani, dan pengusaha perantara. Penyeluruhan dapat dilakukan secara langsung, semi langsung, atau tidak langsung, tergantung pada jenis dan sifat sayuran yang dipasarkan. Dan tinjauan pustaka ini terlihat bahwa teknologi pertanian mencakup berbagai aspek yang bersedia untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi dalam kegiatan pertanian. Bab 3. Pembahasan. Yang pertama adalah deskripsi solusi. Dalam bab ini saya akan membahas secara rinci solusi yang saya kembangkan untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi teknologi dalam pertanian. Solusi yang kami usulkan dirancang untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan dalam setiap tahap proses pertanian. Mulai dari persiapan lahan hingga pemasaran hasil panen. Berikut adalah deskripsi rincian tentang solusi yang saya tawarkan. Pengembangan benih unggul. Kami mengusulkan pendekatan yang komprehensif
dan dalam pengembangan varietas tanaman yang unggul. Ini termasuk penelitian dan pengembangan genetika untuk menciptakan tanaman yang tahap terhadap penyakit, perubahan iklim, dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Kami juga memperhatikan aspek keamanan pangan dan keberlanjutan lingkungan dalam proses pengetahuan benih. Yang kedua, ada praktek budidaya terbaik. Solusi kami mencakup penyediaan, penduan, dan penelitian kepada petani tentang praktik budidaya yang terbaik. Ini meliputi penggunaan pupuk dan pestisida secara efisiensi, pengelolaan air yang bijaksana, dan penarikan teknik penanaman yang sesuai dengan jenis tanam dan iklim lokal. Kami juga mendorong adopsi praktik pertanian organik dan berkelanjutan. Yang ketiga, ada pengendali hama dan penyakit yang lebih efektif. Kami menawarkan solusi berbasis teknologi untuk memantau, mendeteksi, dan mengendalikan hama dan penyakit tanaman secara lebih efektif. Ini mencakup penggunaan sensor LOT atau Internet of Things untuk pemantauan tanaman secara real time, serta pengembangan aplikasi mobile untuk memberikan informasi tentang langkah-langkah pengendalian yang cepat. Yang keempat, ada manajemen pemanen dan pasca panen yang optimal. Kami merancang sistem untuk membantu petani dalam memanajemen pemanen yang optimal dan penanganan pasca panen. Ini meliputi penggunaan teknologi sensor untuk menentukan waktu panen tepat, penggunaan fasilitas penyimpanan yang terkendali, suhu, dan keseimbangan, serta penggunaan teknik proses pasca panen yang mempertahankan kualitas dan kesegaran produk. Kemudian ada desain sistem. Di sistem ini yang kami ajukan terdiri dari berbagai komponen yang terintegrasi secara menyeluruh untuk mendukung berbagai aspek pertanian. Berikut adalah gambaran umum tentang desain sistem yang kami rencanakan. 1. Platform teknologi. Kami merencanakan pengembangan platform teknologi berbasis cloud yang terhubung dengan sensor-sensor lapangan, perangkat mobile, dan sistem informasi geografis atau GIS. Platform ini akan menjadi pusat integrasi data dan informasi yang memfasilitasi pengembalian keputusan yang cepat dan tepat. Yang kedua ada sensor dan LOT. Desain sistem kami akan memanfaatkan sensor LOT untuk memantau kondisi tanah, kelembapan udara, suhu, dan tingkat kelembapan tanaman secara real time. Data yang dikumpulkan secara sensor-sensor ini akan disinkronkan dengan platform teknologi untuk analisis lebih lanjut. 3. Aplikasi mobile. Kami akan mengembangkan aplikasi mobile yang ramah pengguna untuk memberikan panduan praktis kepada petani tentang praktik budidaya terbaik, pemanenan yang optimal, dan manajemen pasca panen. Aplikasi ini akan menjadi alat yang berguna bagi petani untuk membahas informasi dan sumber daya yang mereka butuhkan di lapangan. 4. Sistem informasi geografis atau GIS. Integrasi GIS dalam desain sistem kami akan memungkinkan pemetaan dan analisis spesialis yang akurat tentang kondisi tanah, distribusi tanah, dan faktor lingkungan lainnya. Ini akan membantu petani dalam perencanaan yang lebih efisien dan pengembalian keputusan yang berbasis data. 5. Kementerian dan kolaborasi. Kami juga merancang untuk membangun kemitraan dengan lembaga riset pertanian, pemerintahan daerah, dan organisasi non-profit untuk mendukung implementasi sesuai solusi kami. Kolaborasi ini akan memperluas jangkauan dan dampak solusi kami dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan berkelanjutan pertanian. Dengan desain sistem yang komprehensif dan integrasi, ini kami percaya bahwa solusi kami akan memberikan kontribusi positif dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian, serta menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat, petani, dan lingkungan. Yang terakhir ada abstrak. Penelitian ini menfokuskan pada pengembangan solusi teknologi dalam
meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian serta menciptakan dampak yang berkelanjutan. Melalui pendekatan yang komprehensif, kami merancang solusi yang mencangkup berbagai benih unggul, praktik budidaya terbaik, pengendalian hama dan penyakit, serta manajemen pemanen dan pasca panen yang optimal. Desain sistem yang kami usulkan terdiri dari platform teknologi berbasis cloud yang terhubung dengan sensor lapangan, aplikasi mobile, dan sistem informasi geografis. Sensor-sensor IoT digunakan untuk memantau kondisi tanah, udara, dan tanaman secara real-time, sementara aplikasi mobile memberikan panduan praktis kepada petani. Integrasi GIS memungkinkan pemetaan dan analisis spesial yang akurat. Kemudian ada kolaborasi dengan lembaga riset pertanian, pemerintahan daerah, dan organisasi non-profit direncanakan untuk mendukung implementasi solusi ini. Yakni bahwa solusi kami akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mencapai keberlanjutan lingkungan. Dengan pendekatan ini, kami berharap untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam sektor pertanian, memberikan manfaat bagi masyarakat petani, dan menyokong kebutuhan akan pangan secara berkelanjutan. Sekian, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.